Malam, saudara. Saya juga terima kasih malam ini sudah diizinkan bersaksi di rumah Bapak Saifuddin Ibrahim, Abi, orang tua angkat saya juga sama Bunda Ayu. Saya alam, saya berasal dari agama Muslim. Saya dari suku Betawi, asli Jakarta. Saya Betawi. asli Betawi Abi saya. Luar biasa orang Betawi ini. Iya, iya, ya. Terus? Ya, saya awal mula kok bisa tertarik begitu? Itu kenapa sebenarnya? Awal mula saya boleh bercerita nih, Bi. Ya. Jadi pertama saya mengalami kebingungan, Bi. Di hati saya di tahun lalu di 2019 di bulan November. Di akhir tahun 2019. Di situ saya mengalami, saya kok takut sama dosa, sama dosa-dosa saya. Ya memang latar belakang saya dari kecil belajar mengaji, saya belajar mengaji, saya belajar sholat. Nah, ketika saya lulus SMA, saya mengalami juga waktu saya kuliah, saya mengalami kenakalan, saya mengalami kenakalan, saya suka juga pernah minum alkohol, saya pernah Nah, di situ narkoba juga. Narkoba tidak. Oh, nggak sampai. Itu belum nakal banget. Iya, saya minum alkohol di nongkrong di bar gitu. Iya. Dan suatu ketika saya pulang ke rumah dalam keadaan kondisi tidak sadar. Nah, pagi-pagi saya bangun tidur, abang saya bilang, "Kamu ini mau jadi apaan sih? Udah kuliahin malah males," katanya gitu. Terus hidup malah ugal-ugalan. Terus sholat juga nggak pernah sholat sekarang. Saya lihat diajarin ngaji bukan ini. Sekarang kemudian kamu perbaiki diri. Nah, di situ saya mulai memperbaiki diri, Bi. Saya menjalankan ibadah sholat, saya menjalankan sholat 5 waktu, saya mulai membaca Al-Quran lagi. Nah, di situ tapi saya merasakan kebingungan, Bi. Dan saya takut akan dosa-dosa saya. Karena di keyakinan saya sebelumnya tidak ada kepastian, Bi, untuk saya nanti, hidup saya nanti ini saya mau dibawa kemana. Saya setelah masuk surga atau masuk neraka gitu. Karena tidak ada jaminan sama sekali, Bi. Nanti saya ketika saya meninggal, saya mau kemana, saya bingung. Nah, di situ saya memahami ayat-ayat Al-Quran di surat Az-Zukhruf 3 ayat 61, Bi. Saya memahami itu ya. Di situ mengatakan wa innahu la imlisati qala tamtaruna biha wa tabiuni hadza siratul mustaqim. Nah, di situ tertulis dengan jelas, Bi. Dan sungguh dia Isa benar-benar mengetahui tentang hari kiamat. Janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Dan ketika kalau saya sholat, Bi, saya sholat selalu membaca Al-Fatihah, Bi. Di barisan keempat kan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu ada di surat Az-Zukhruf 3 itu, Bi. Dan Isa itu berkata, akulah jalan yang lurus, Bi. Nah, di situ saya pikir, Bi, saya sholat minta petunjuk setiap hari, Bi. Tapi saya nggak dapat apa-apaan, Bi. Dan saya kan belajar, yang saya dapat petunjuk tidak di Al-Quran itu sendiri, Bi. Saya melihat petunjuk dalam Isa Al-Masih. Luar biasa gitu. Dan situ saya mulai tambah bingung, Bi. Saya mau mengimani tapi saya masih takut, Bi, waktu itu. Ya takut loh, orang Betawi. Gimana? Orang Betawi masuk Kristen. Dan saya mencoba untuk mengambil perbandingan, Bi. Saya membeli Alkitab. Saya penasaran, saking penasaran, saya coba Al-Quran saya sama Alkitab. Saya beli Alkitab, Bi. Waktu itu sebelum lockdown di Gramedia Pondok Indah Mall, saya ke Gramedia, saya beli Alkitab. Saya minta uang sama abang saya waktu itu. Posisi waktu itu saya nggak kerja juga. Saya minta uang sama abang saya. Mau kemana? Dia bilang gitu. Mau main ke rumah teman. Saya bilang, saya minta dikasih uang 200.000. Saya pergi ke Pondok Indah Mall. Saya beli Alkitab. Saya nggak bisa bacanya, Bi. Saya bingung. Dari mana bacanya? Iya, saya bingung dari mana baca. Saya baca-baca aja. Nah, ketika saya baca, saya melihat petunjuk, bisa asal buka aja. Di situ ada ayat di Yohanes 14, Bi. Di situ berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, saya bilang, maksudnya apa ya? Saya bilang gitu kan. Ini perkataan dari Isa Al-Masih, Bi. Iya. Dan dia menjamin tidak ada jalan sampai kepada surga kalau tidak melalui Isa Al-Masih. Yesus Kristus. Iya. Nah, itu akhirnya saya semakin
tambah bingung, dan saya mencoba mau mencari, Bi. Saya mau, tadinya saya takut, Bi, mau ke gereja, saya takut ya kan. Saya ternyata mau ke gereja, cuma saya takut, dan saya takutnya juga orang Kristen juga takut sama saya kalau saya datang bawa Alkitab, saya dari Islam, Bi. Ya. Akhirnya iyalah. Iya, saya stres, Bi, waktu itu, Bi. Jujur aja saya stres. Saya mau kemana, saya bingung. Akhirnya nggak saya hiraukan itu, Bi. Saya diemin aja. Dan suatu ketika saya iseng-iseng lagi dengerin lagu di YouTube, saya lihat kesaksian Murtadin Bunda Sarah, Bi. Saya lihat, saya tonton videonya sampai habis. Ini kesaksian bener apa enggak sih, saya bilang gitu kan dalam hati saya. Terus lama-kelamaan muncul banyak di channel YouTube itu, ada kesaksian Abi juga. Setelah muncul banyak, saya coba penasaran, saya cari-cari di Instagram, di Facebook. Memang muncul nama Abi dan nama Bunda, tapi nama Facebook Abi banyak banget. Saya bingung itu, saya mau chatting yang mana. Akhirnya saya chatting semuanya, tapi nggak ada yang balas di yang Facebook Abi. Akhirnya ada suatu kayak grup, bukan Facebook, grup Bunda Sarah, saya chatting dibalas. Saya pertamanya nggak langsung bilang, Bu, saya mau bertobat. Saya enggak, saya basa-basi. Bu, saya mau konsultasi, saya dulu nih anak yang nakal, saya bilang gitu. Oh ya boleh, dijelaskan sama Bunda. Nah, setelah berapa minggu kemudian, saya konsultasi lagi. Bun, saya boleh minta nomornya nggak? Kasih saya nomor Bunda. Nah, akhirnya di situ saya memutuskan, saya bilang, Bun, saya mau belajar Alkitab, Bun, gimana caranya, Bun? Saya nggak direspon. Sekitar 1 bulan lebih saya nggak direspon. Tapi saya coba hubungin terus, nggak diangkat, saya telepon, saya WhatsApp nggak pernah dibales. Terus saya bingung nih gimana ya. Terus saya tahu-tahu Bunda balas, nanti ada seorang hamba Tuhan bertemu dengan kamu, katanya gitu. Nanti saya kasih nomor kamu, tapi nomor kamu udah saya kasih, dia bilang gitu. Tapi saya nggak dihubungin sama sekali, Bi. Nah, ketika sekitar mau jalan 1 minggu, saya dikasih nomornya juga sama Bunda. Coba kamu hubungi aja ini. Saya telepon, namanya Bapak Kosim. Saya telepon beliau, nggak diangkat. Saya WhatsApp, nggak direspon. Dan sekitar 2 minggu baru dia merespon saya. Oh iya, Dek, kenapa? Kata dia. Saya mau konsultasi sama Bapak, saya dapat nomor Bapak dari Bunda Sarah, saya bilang gitu. Nah, terus, oh nanti ya saya lagi sibuk, kata dia gitu. Nah, saya bingung. Makin susah aja ya. Mau jadi orang Kristen ini ya. Saya makin diputar-putar jadinya. Saya mau kemana, saya bilang. Saya telepon, Pak, janji kapan sih bisa ketemu? Nanti ya, Dek, minggu depan, dia bilang gitu. Minggu depan saya telepon lagi. Pak, gimana? Oh, saya belum bisa, dia bilang gitu. Saya lagi di luar kota. Awas, Kosim, awas kamu ya, Kosim ya. Bagus. Akhirnya saya nggak merespon gitu. Saya diemin. Tahu dia balas, gimana, Dek? Lagi di mana? Kayak gitu. Saya telepon aja langsung. Pak, ini gimana? Saya kan sudah janjian sama Bapak dari 2 minggu yang lalu, saya bilang gitu. Oh iya, nanti ya minggu depan kita ketemu. Minggu depan nggak ketemu juga. Pas genap 1 bulan, minggu depan baru ketemu saya gitu. Dan beliau ngajak janjian saya di suatu mall di Blok M. Dan beliau berdua sama Ibu Monica namanya. Dia sekarang sih saat ini dia sudah bantu membimbing saya juga mengenal tentang Tuhan. Dia sebagai ibu rohani saya. Dan di situ di Mall Blok M saya konsultasi. Beliau bawa Al-Quran, saya bawa Alkitab. Saya bilang, Pak, ini saya punya Alkitab, saya bilang gitu. Iya, mana coba? Saya mau baca-baca bingung, cuma saya ketemu ayat ini nih, saya bilang gitu. Dibaca sama Pak Kosim. Ini perkataan Yesus Kristus, dia bilang gitu. Sama seperti di Al-Quran, dia mengatakan dia jalan lurus, dan dia mengatakan juga di sini dialah jalan yang sampai ke surga. Nah, saya konseling sama Pak Kosim. Nah, di situ saya mulai didoain sama dia. Saya didoain, kamu mau nggak saya doain? Mau, Pak, saya bilang gitu. Setelah saya didoain, nah terus saya tunjukkan YouTube Abi ke beliau. Bapak kenal juga nggak sama Pak Saifuddin? Saya kenal banget, saya kenal deket, kata gitu. Kamu mau ketemu nggak sama dia? Mau, Pak, saya bilang gitu. Nanti kita ketemu sama dia. Nah, kebetulan saya diajak ketemu pertama kali saya ke gereja, saya juga takut, Bi, waktu itu. Kamu mau ketemu Abi nggak? Kayak gitu. Yang mantan Kiai itu, mau, Pak, saya bilang, ikut saya di gereja bukan, Pak, saya bilang gitu. Ya di gereja, cuma di sana nanti kamu lihat banyak mantan ustadz, kata dia gitu. Nah, saya ketemu Abi waktu itu di bulan Januari, di awal tahun di 2020 di Fokus. Di Fokus. Iya, saya ketemu di sana ada
Pak Junaidi sholat, terus ada Abi. Nah di sana saya lihat khotbah Abi. Saya duduk paling belakang. Saya melihat khotbah Abi. Terus saya deket sama Pak Junaidi sholat, saya dekatin, saya didoain di sama Pak Junaidi sholat. Terus setelah saya didoain, saya didoain juga sama Abi. Nah di situ saya merasakan perbedaan di. Itu hanya baru didoain di, saya belum tahu doanya apa, saya belum kenal itu Alkitab, belum terlalu dalam. Yesus itu siapa gitu ya. Saya didoain sama Abi bilang, kamu nanti selesai ibadah Abi berdoa ya, baik Bi, saya mau Bi. Saya didoain, Abi tumpang tangan saya. Setelah saya didoain, saya ngerasain hati saya kok kenapa nih ya. Dan itu saya juga berpikir, saya juga ada rasa takut juga Bi. Ini saya beneran apa enggak sih, saya bilang, tapi ini yang saya cari, saya bilang. Setelah pulang, saya di rumah berpikir Bi, kok saya nggak pernah ngerasain hal seperti ini ya, saya bilang dalam hati saya nggak pernah sama sekali merasakan tenang, adem gitu. Ibaratnya di agama saya sebelumnya, saya sholat, kata guru ngaji saya, sholat juga bikin tenang, tapi ini beda Bi, jauh banget Bi. Saya cuma didoain, nggak sholat nggak apa itu, saya didoain, adem banget hati saya Bi. Nah ketika itu saya mulai makin mempelajari dengan Bapak Kosim. Saya mengkamuflase dari keluarga saya ikut ojek online, di kegiatan ojek online. Nah, supaya bisa belajar Injil. Iya. Nah, di situ keluarga saya juga udah dia nanya, kok nggak kerja, sibuk banget, saya kan ngojek, saya bilang gitu. Ini saya minjem akunnya si Riko, saya bilang gitu kan. Oh gitu, ya udah saya pergi, tapi saya ketemu Pak Kosim mulu setiap hari tuh sama Bu Monika, belajar Alkitab saya. Dan suatu ketika tuh saya memang udah kelelahan juga, udah capek. Saya pulang nggak saya rapi-rapihin. Saya pulang dari gereja Kebayoran, habis ketemu sama dosennya Pak Kosim, saya dikasih buku sama dosennya Pak Kosim, namanya Pak Yogi, buku Abi semua, buku kenapa saya memilih Kristus, terus buku tentang Abi sama Pak Insan Mukoginta, saya dikasih semua buku-buku itu. Setelah saya pulang, nah saya nggak sempet rapi-rapiin, sudah saya tantolin aja di sangkutan kamar saya, tas saya. Nah di situ pagi-pagi saya bangun tidur, saya dilemparin sama Alkitab, sama Alkitab. Siapa yang lempar? Abang saya. Oh, bagus sekali. Terus buku Abi juga jadi buang-buangin, lemparin ke wajah saya. Saya lagi tidur Bi, bangun-bangun gara-gara saya dilemparin itu. Saya bangun, kenapa Bang? Ini mau jadi apaan? Kata dia gitu. saya mencari juga apa yang benar, dia bilang gitu. Bang, saya bilang, baca dulu Bang, saya bilang gitu. Ini ikut siapa, dia bilang gitu. Saya ikut siapa, saya mencari, saya bilang gitu. Apa yang mau dicari, dia bilang gitu. Ini palsu, dia bilang gitu. Palsu dari mana Bang? Sekarang gini, kalau lu masih mau di sini, ini buang nih semuanya nih. Lu ikut abang lagi, mana Bang? Saya mau diajak ketemu guru ngaji saya nggak mau tadi. Kalau misalnya lu mau pilih ini sama lu nih, yaudah, lu nanti pergi dari sini. Yaudah saya kira situ bingung, saya bengong. Kata abang saya, ngapain diem? Ya Bang, saya mau pergi aja, saya bilang gitu. Saya pergi, baju-baju saya ditebalikin semua dari lemari langsung. Di lemari dibalikin, saya maksudnya nggak disuruh salin dulu apa segala macam, kadang pakai kolor ya kan, nggak suruh mandi, nggak suruh apa, orang habis bangun tidur diusir gitu. Iya, udah saya ambil aja semua baju-baju, saya pergi, saya mampir dulu ke rumah teman saya. Saya sambil menghubungi Pak Kosim dan Ibu Monika dan Pak Yogi juga. Nah di situ keadaan memang sangat saya alamin pahit karena posisi lockdown pas baru pertama kali lockdown, memang jalanan sepi, orang nggak boleh keluar sama sekali. Itu kadang jalanan sepi gitu, saya diusir sama keluarga saya bingung mau kemana. Nah akhirnya saya nginep dulu di rumah teman saya sekitar 2 hari, saya sambil berkomunikasi, dan akhirnya Pak Yogi mengizinkan saya tinggal di gerejanya. Dan itu juga puji Tuhan ya, saya baru kenal 1 hari sama Pak Yogi, dan memang hamba Tuhan sangat luar biasa dia buat saya. Saya baru kenal 1 hari, tahu udah langsung deket, langsung tinggal bareng sama dia. Saya luar biasa. Nah di situ saya tinggal bersama Pak Yogi di gereja kurang lebih hampir mau 1 bulan. Keluarga saya nelpon saya disuruh pulang, katanya udah nggak marah sama saya. Nah akhirnya saya bilang, kalau memang nggak marah nanti saya nyampe ke sono, saya mau diapain, saya bilang.
Kata abang saya, udah pulang aja dulu. Ngapain di mana? Di rumah orang Kristen ya, katanya. Bukan di rumah orang Kristen, saya nginep di rumah teman saya bilang gitu. Nah akhirnya dia bilang, udah ketemu dulu. Nah saya komunikasi sama Pak Kosim, sama Pak Yogi dan Bu Monik. Dia bilang gini, Pak, ini saya disuruh pulang gimana? Yaudah kamu ketemu, tapi jangan bawa apa-apa. Baju kamu biarin aja dulu, katanya gitu kan. Terus kamu ketemuan juga jangan langsung di rumah. Nah saya ketemuan di depan mall CBD. Pas saya ketemu, tuh keluarga saya udah ada di situ semua. Langsung saya diajak pulang. Saya dibawa ke masjid. Iya, saya disuruh baca syahadat sama guru ngaji saya. Saya dimarah-marahin juga sama guru ngaji saya. Kamu ini ikut siapa? Dia bilang gitu. Saya bilang, saya nggak ikut siapa kok. Nggak ikut siapa Pak Ustadz? Saya bilang gitu. Kamu punya pacar ya? Kata dia gitu. Ah, pacar? Kenapa nyambung ke situ? Saya bilang gitu kan. Nah, bang saya desak saya. Ini kamu udah punya pacar lagi belum? Saya bilang, pacar apaan sih bang? Saya bilang, maksudnya kalau kamu punya pacar, kenalin ke keluarga, jangan diam-diam gini, atau pindah begini, kata dia gitu. Saya bilang, saya seperti ini, saya mencari sendiri. Kalau saya mengimani atas dasar manusia, iman saya nggak bakalan sempurna, saya bilang gitu. Dan segala yang saya lakukan juga nggak bakalan diterima sama Tuhan, saya bilang. Kalau saya atas dasar oleh manusia, karena manusia sifatnya juga mengecewakan gitu. Dan akhirnya saya adem dari keluarga saya. Nah, ketika malam tuh saya mencoba berusaha mau melarikan diri lagi. Saya memutuskan untuk kos waktu itu. Saya kos, saya nggak punya uang sama sekali di sisinya. Saya cuma punya uang simpanan untuk kos 1 bulan aja. Saya kos karena saya didesak terus untuk baca syahadat. Padahal saya juga di situ posisi belum dibaptis, belum diapain. Saya nggak mau baca syahadat. Posisi saya belum dibaptis, belum pelajari. Saya disuruh baca syahadat lagi, saya nggak mau. Posisi itu. Akhirnya karena kebetulan saya juga baju saya sudah saya tinggal di situ. Katanya, bajunya mana? Baju saya ada di tempat teman saya bilang. Yaudah pas tidur saya malam, saya pergi ngeluarin kunci motor, saya pergi aja langsung. Pagi saya cari tempat kos ya sederhana gitu. Nah di situ saya kos. Ya puji Tuhan selama saya kos, selama itu saya nggak ngerasain kekurangan, nggak ngerasain apa maksudnya kelaparan saya nggak pernah saya rasain. Tuhan jagain saya saat saya keadaan diusir, keadaan saya nggak punya materi, nggak punya apa, Tuhan cukupin saya aja. Nggak pernah saya, padahal posisi itu saya masih proses pembelajaran, saya belum dibaptis, saya belum segala macam. Nah akhirnya saya berjalan kos, saya rutin ibadah waktu itu di gereja CWS Tengkareng sama Pak Pendeta Asin. Saya rutin ibadah di sana dan saya juga dibaptiskan di sana. Nah setelah itu sebelum dibaptis saya pelepasan dulu didoain. Nah ketika saya didoain itu saya mengalami penglihatan supranatural sangat luar biasa. Saya mengalami itu, saya nggak pernah ngerasain seumur hidup saya penglihatan itu. Saya didoain sama Pak Pendeta, dia tumpang tangan di atas kepala saya. Tahu saya pingsan kurang lebih 20 menit. Saya pingsan di situ di dalam gereja. Pingsan, ketika saya pingsan, saya nggak ada di dalam gereja itu saya ada di suatu tempat, di suatu taman, indah banget tamannya. Taman itu luas banget, seluas dunia ini taman itu. Di situ banyak buku yang indah, banyak tanaman-tanaman, banyak rumahnya kayak istana, mas perak gitu, dinding-dindingnya di sana. Saya di keliling-keliling taman itu, nggak ngerasain capek, nggak ngerasain apa. Saya di situ, saya lihat rumah, takut banget di sana lah. Dan sekitar kurang lebih 20 menit, saya terbangun saya terbangun, malah saya nyesel kenapa saya nggak di situ aja terus. Akhirnya kata Pak Kosim dan pendeta dan ibu rohani saya, dia bilang gini, itu tempat kamu nanti, kata dia gitu kan. Makanya di sini kamu harus setia pada Tuhan. Nanti ketika kamu meninggal, itu nanti tempat kamu di sana. Kamu pulangnya udah pasti ke sana, dia bilang gitu. Nah kebetulan saya juga nanya, Pak, Bu, nanti memang kalau saya meninggal adanya di sana ya? Iya nih, memang kamu nanti di sana, dia bilang gitu. Nah di situ saya berpikir, ya inilah Tuhan. Dari proses saya diusir, saya mengalami ya pahit sekali saya mengalami. Dan di situ Tuhan memperlihatkan jelas dengan nyata di tempat nanti ketika saya meninggal, saya mati,
Terus saya ada di sana. Nah, luar biasa. Ya, tahan dulu Nur Alam ya. Untuk saudara-saudara yang ingin pindah dari gelap menuju terang, itu silakan menghubungi nomor-nomor yang ada yang ditulis di bawah ini agar kita bisa menolong dan membimbing dimanapun Anda berada, ataupun ada orang yang dekat di sana untuk datang kepada Anda dan menolong Anda untuk mengenal lebih dalam siapakah Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, seperti apa yang ditulis di dalam Al-Quran ataupun di dalam Alkitab. Dalam Yohanes 5 ayat 39 dan 40, kamu menyelidiki kitab-kitab suci dan kamu menyangka olehnya kamu mendapat memperoleh hidup kekal itu. Namun walaupun kitab-kitab suci itu berbicara, bersaksi tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi penglihatan supranatural yang dialami oleh Nur Alam itu adalah suatu penglihatan nyata, walaupun itu bukan mimpi, bukan sedang tidur, tetapi pendeta mendoakan setiap orang yang baru yang terima Yesus Kristus, dia akan mengalami perubahan rohani, mengalami pembaharuan, mendapatkan hati yang baru, jiwa yang baru, pandangan, pendengaran yang baru, dan mengenal kebenaran Tuhan. Dan orang kalau mengenal kebenaran Tuhan, kebenaran itu akan memerdekakan. Kebenaran itu membuat kita tidak takut dengan ancaman apapun. Jadi kalaupun seperti kamu diajak kembali sama keluarga besar kamu, ya nggak akan bisa melakukannya. Kenapa? Karena Yesus itu mengambil hati kita. Dia mengambil hati kita. Jadi Yesus itu masuk di dalam hati saya. Seperti seorang pencuri, dan pencuri itu ada di dalam rumah itu, di dalam diri saya. Tetapi Yesus yang masuk ini bukan sebagai pencuri. Dia datang mengobati hati kita, mengobati luka kita, kerinduan kita akan kebenaran, akan firman, bahwa cara hidup yang benar itu hanya di dalam Yesus Kristus. Dan hanya Yesus yang mengampuni dosa. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa. Yesus berkata begitu kepada seorang wanita, "Hei ibu, dosamu telah diampuni." Gitu. Jadi setiap orang yang menerima Yesus Kristus, dosanya telah diampuni. Jadi Yesus itu bukan nabi biasa, bukan seperti si Ruslan Hasan Saleh tadi malam yang ribut dengan saya karena dia hanya memakai sepotong ayat lalu dia siarkan langsung bahwa Saifuddin Ibrahim tidak bisa menjawab. Saya tidak perlu berdebat, tidak ada debat di dalam kekristenan. Dan agama kekristenan bukan untuk diperdebatkan, untuk dilaksanakan. Firman Tuhan itu untuk dilakukan, jadi begitu. Nah, ada satu ayat yang perlu saya sampaikan, saya bacakan. Ibrani 10 ayat 38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi kita hidup oleh iman. Jangan kamu mengundurkan diri. Jadi sudah percaya Yesus, syahadat lagi, itu namanya pasti hidupnya susah. Artinya begini, tidak ada kedamaian di luar Yesus Kristus. Maka Yesus itu Raja Shalom, Raja Damai. Jadi yang membuat kita damai itu karena Yesus Kristus. Walaupun saya di penjara, walaupun saya disakitin, walaupun saya diapa-apain, bahkan ada pejabat negara waktu saya ditangkap, dia mengajak saya syahadat lagi. Diajak syahadat. Bahkan ditawarin akan dikasih ini, dikasih itu. Loh, saya sudah meninggalkan 3 rumah, tanah-tanah yang sudah saya beli saya tinggalkan. Jabatan dan kehormatan saya tinggalkan semua demi nama Yesus gitu.
Nah, Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya, di dalam Injil itu, nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kita ini akan hidup oleh iman. Percaya sajalah. Seperti kamu, masa lockdown, nggak ada kerjaan, malah ditampung, dan tidak akan kekurangan. Itu ngomong saja kepada Tuhan Yesus, Tuhan, saya lapar. Itu saya sudah mengalaminya 14 tahun ini. 14 tahun itu adalah waktu yang sudah cukup. Ini tahun ke-15. Waktu 14 tahun sudah saya cukup melihat kebaikan Tuhan. Makanya kamu lihat saya, Pendeta Saifuddin Ibrahim, itu nggak pernah takut sedikit pun. Dan saudara-saudara seluruh Indonesia dan pemirsa yang baik, Anda akan melihat semuanya dan menonton kesaksian Nur Alam ini. Nama Sani kamu, nama kedua kamu? Tidak, Bu, nama saya tetap Nur Alam. Oh, namanya tetap Nur Alam. Iya. Karena Yesus itu datang dari surga ke dunia, menjadi manusia gitu. Nah, kamu tetap Nur Alam. Haleluya. Bukannya Nur Muhammad gitu. Nur Alam. Nur Alam, ya, Nur Muhammad juga artinya gitu. Nur itu cahaya. Alam itu ya alam kehidupan ini, alam semesta. Galatia 3 ayat 11, dan bahwa tidak ada seorang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Jadi bukan melakukan ini harus begini, nggak boleh sentuh begini, nanti kalau sentuh begini nanti nggak boleh ke gereja. Nggak ada urusannya itu. Tidak ada. Pokoknya lu nanti sama istri kita, kalau kamu sudah punya istri, nanti gandeng tangan duduk berdua di gereja, itu nggak batal, gitu. Nggak salah, boleh duduk aja, duduk berdua sambil mendengar firman Tuhan, sambil mendengar khutbah Pendeta Saifuddin Ibrahim nanti di gereja Murtadin Indonesia. Amin. Ya, tahun depan baru kita mulai. Dan saya lanjutkan dulu untuk Nur Alam. Terus sekarang ini bagaimana keadaan kamu? Apakah sudah ada pekerjaan yang menolong kamu? Kalau saya bisa menolong, ada banyak orang-orang yang bantuan. Ada yang bantu masker, bantu beras, bantu Indomie ke Abi ini. Ya pasti dapatlah. Bahkan bantu kos, ada yang nyiapin kos juga. Abi, kalau ada Murtadin Indonesia yang khusus di Jakarta ini yang tidak ada tempat tinggal, ya boleh tinggal di tempat kos saya. Itu hanya bayar listrik saja dan bayar keamanannya. Silakan gitu. Jadi kalau ada orang-orang yang kesulitan sekalipun, ngomong saja, saya pasti ditolong oleh banyak orang, gitu. Jangan takut. Karena Gereja Murtadin Indonesia ini untuk saling menolong orang-orang yang dari sono, yaitu orang Hindu, Buddha, terima Yesus Kristus, ataupun orang yang dari agama lain terima Yesus, itu pasti akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Dan kalau Anda sudah tertolong, nanti bantu orang lain juga untuk menolong Anda. Nah, jadi sekarang apa usaha atau ada pekerjaan kamu sekarang? Puji Tuhan, saya sudah bekerja sekarang. Oh, haleluya. Iya, saya sudah bekerja. Walaupun waktu itu saya sempat keliling-keliling mencari pekerjaan karena posisi lockdown sulit, tapi saya yakin, percaya Tuhan tuh jagain saya, Bi. Amin. Dia yang mencukupin saya, Bi. Mau saya nggak kerja, mau saya kerja, tetap sumber penghasilan itu datang dari Tuhan Yesus. Amin. Jadi puji Tuhan, sekarang saya sudah bekerja, sudah menjalani aktivitas kerja, dan saya juga ya untuk
kegiatan Kalau ibadah. hari Minggu bisa ibadah nggak? Disuruh ini nggak? Ibadah nggak hari Minggu gitu? Begituan libur saya hari Oh Minggu. iya, haleluya. Iya. Ada juga loh orang hari Minggu nggak boleh kerja gitu. Apalagi tahu orang Kristen gitu. Iya. Misalnya itu di perusahaan atau atasannya itu agama lain, itu nggak dikasih izin untuk ini hari Minggu pun gitu. Bahkan hari Minggu disuruh kerja gitu. Iya, saya begituan sih. Hari Minggu libur dan ya teman-teman kantor saya juga kadang-kadang takut sama saya, Bi. Karena ada KTP saya Islam, Bi. Tapi saya menunjukkan, Bi, karena memang kita harus menunjukkan, Bi. Nah, kalau kita tidak menunjukkan kalau ini, Tuhan juga nggak bakalan bisa bantu kita. Oh gitu. Iya. Haleluya. Nah ini, saudara, walaupun Anda KTP-mu agama apa, itu Yesus Kristus tidak melihat KTP karena Tuhan melihat iman kita, melihat hati kita. Jadi nggak usah ubah itu KTP, nggak usah. Ya kalau apalagi dipersulit untuk mengubah KTP sekarang ini. Iya. Daripada bayar mahal sekali untuk mengubah agama, itu tidak diperlukan. Gitu. Jadi kenapa tadi teman-teman kerja takut? Saya Anda asal kayak Jumatan gitu, orang ajak sholat saya bilang gitu. Islam kan karena Nasrani saya bilang gitu. Katanya KTP-nya Islam, terus ngeri amat nih orang, kata bilang. Saya bilang Tuhan nggak melihat dari KTP, saya bilang gitu. Masuk surga nggak ada dari KTP. Ketika nanti meninggal, kita nggak ditanyain KTP, saya bilang gitu. Kita sudah percaya Tuhan Yesus, kita meninggal, tempat kita sudah ada nanti di sana, saya bilang. KTP itu hanya formalitas negara aja, Bi. Iya benar. Jadi kalaupun ada orang yang tidak mau sholatin kamu, ya sholat jenazah sekalipun, saya yang ngurus kematian kalian, saya yang atur, nanti gereja murtadin Indonesia yang ngatur, nggak usah. Tetapi juga gereja murtadin Indonesia itu menyerahkan kepada keluarga yang memang mantan Muslim, terima Yesus, mungkin diminta ambil kembali oleh keluarganya untuk dikuburkan secara Islam, monggo, tidak masalah. Kenapa? Karena kita hidup oleh iman. Jadi bukan mati itu karena iman, bukan, tetapi kita hidup oleh iman. Kristen itu bukan berbicara tentang kematian, tetapi tentang hidup. Yesus itu mati, bangkit, hidup kembali. Nah itu ya poin penting dari kekristenan itu. Poin penting dari gereja murtadin Indonesia adalah menegaskan kepada setiap kita untuk mengerti bahwa hidup ini bukan urusan duniawi ini saja, tetapi bagaimana hidup di dunia ini berimbang untuk membangun, bekerja bagi pahala akhirat. Gitu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yang lain akan ditambahkan. Orang kaya dengan orang miskin itu sebenarnya sama saja, mati juga. Tetapi karena kita mati membawa nama Yesus, maka kita pasti selamat. Gitu. Nah, umur berapa sekarang Nur Alam? Umur 24 tahun. 24 tahun. Iya. Itu pas itu Abi menikah umur 24 tahun loh dulu. Haleluya. Nanti siapa saja jemaat mungkin ada yang suka Nur Alam gitu. Enggak usah dipikirkan, yang penting ini memikirkan melayani Tuhan. Amin. Bekerja menurut kaidah yang benar gitu, bergaul secara internasional, bersahabat dalam pergaulan internasional, nggak usah bawa-bawa agama, bawa-bawa ini gitu. Jadi kalau ada, bagaimana kalau ada orang yang ngajak kamu debat agama gitu, bagaimana sikap Nur Alam? Kalau saya ditanya, memang sering banyak gitu. Kenapa kok bisa jadi masuk Kristen? Masuk Kristen, saya bilang. Ini atas dasar iman, saya bilang. Kalau kamu nggak menjalani atas dasar iman dan Islam, kamu juga percuma. Kamu kan tahu nanti ketika di yaumil akhir mati, sebelum di yaumil akhir mati aja kamu nanti ditanya-tanyain malaikat, saya bilang gitu. Kamu nggak bisa
Nggak bisa jawab. Saya bilang gitu. Dan kamu, ada teman saya orang kadang ngotot juga sama saya. Dia ngaji aja nggak bisa. Ya. Saya bilang ini, kamu kan tahu di Al-Quran kan jelas orang yang tidak bisa membaca Al-Quran nanti di yaumil akhir dia akan digiring dalam keadaan buta mata buta hati. Saya bilang gitu. Apalagi kamu dibilang gitu kan. Nah saya dibilang laknat, saya bilang kamu belum tahu, saya bilang kebenaran itu seperti apa. Saya bilang kamu lihat di dalam Alkitab, itulah sumber surga, saya bilang gitu. Sumber surga kehidupan duniawi sampai ke akhirat nanti adanya di Alkitab, saya bilang gitu. Tercatat semuanya. Benar kata firman Tuhan, jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Dan jangan malu karena aku adalah orang hukuman. Karena dia, melainkan ikutlah menderita bersama Yesus dalam memberitakan Injil oleh kekuatan Allah. Itu tulisan firman Tuhan itu meneguhkan Abi gitu. Jangan malu. Abi mah nggak malu, ngomong aja. Pokoknya setiap kesempatan Abi pasti bersaksi. Nah tadi Abi beli lampu sorot tadi. Kamu dari mana? Willy. Saya dari Cianjur katanya. Terus Abi cari-cari ngomong gitu. Ya pastilah orang Cianjur ya Muslim gitu. Tapi Abi ngomong aja menginjil. Nama sih dipilih, tapi orangnya kok ini gitu. Tapi Abi tetap bercerita bahwa masuk surga itu karena Yesus Kristus. Harus begitu. Nah inilah yang diperlukan oleh kita semua, oleh setiap orang percaya. Jangan menyembunyikan iman kalau ditanya atau apa. Tetap jangan takut ngomong. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Dia itu lebih dari segala-galanya di dalam kehidupan kita. Jadi jangan takut saudara-saudara. Jadi itu, hidup oleh iman itu adalah hidup karena percaya. Dan berbahagialah orang yang tidak melihat, tapi percaya. Gitu. Jadi ada orang buta sudah nggak bisa melihat, tapi percaya. Bahkan ada teman Abi orang Bali namanya Made. Itu pendeta, menghafal banyak ayat Alkitab. Dan juga sudah banyak membawa orang-orang tunanetra terima Yesus Kristus gitu. Iya. Nah, sekarang sebagai buahnya ini berarti kamu 2019 hampir setahun dong kamu masuk Kristen ini ya. Haleluya. Tapi begini Nurala, kamu harus punya program dalam sebulan itu harus menginjil 5 nama. Ya, itu 5 nama. Dia itu agama apa saja terserah, menginjil supaya dia ikut kepada Yesus Kristus. Karena saya juga banyak melihat bahwa mantan-mantan orang percaya kepada Yesus masuk agama lain gara-gara urusan bawah perut dan juga urusan perut gitu. Nah, saudara-saudara, Kristen bukan urusan itu, urusan percaya, yaitu atas perut, yaitu karena pikiran kita, paham kita, percaya kita, pendengaran kita, dan penglihatan kita, itu harus ada di dalam kebenaran Yesus Kristus. Nah, ada orang yang sudah sempat kamu bawa untuk mengenal Yesus Kristus sekarang? Sudah berapa orang yang kamu injili? Saya mencoba menginjil sih sering nih. Kalau di kadang kan saya kerja di lapangan juga. Sambil kerja saya coba kalau ketemu sama orang sharing, saya coba beritakan tentang keselamatan. Tapi kadang orang itu masih samar-samar dianya. Masih saya dibilang sesat sama dia. Tapi saya kan kunci utama saya memberitakan keselamatan dulu. Nanti ketika dia percaya atau tidaknya, udah urusan Tuhan. Tuhan sendiri yang jamah dia. Bayangkan di Kristen zaman awal begitu, wah susahnya luar biasa itu ya. Kalau membawa jiwa zaman itu begitu, mengenalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Enggak segampang seperti sekarang ini. Rasul-rasul mula-mula Paulus itu keliling dunia 2 kali, dia diterima dan lebih banyak menolak daripada menerima itu. Nah, itu kita nggak boleh putus asa, nggak boleh sedih karena ditolak oleh orang-orang itu.
Nah, saudara-saudara, Nur Alam boleh bersaksi kembali nanti, atau begini Nur Alam, bagaimana perasaan kamu setelah menerima Yesus Kristus dan hampir setahun hidup sebagai orang Kristen gitu? Coba cerita dulu. Kalau perasaan saya sih, saya luar biasa senang sekali, Bi. Ya. Karena saya merasakan kuasa Tuhan begitu dahsyat dalam hidup saya, Bi. Ya. Ketika saya ngerasain dalam krisis ekonomi pun, sekalipun saya nggak punya uang, saya hidup pas-pasan, tapi saya tidak pernah merasa kekurangan, Bi. Tidak pernah rasa takut. Tidak pernah rasa takut juga, Bi. Tidak pernah ragu-ragu tentang masa depan nanti bagaimana begitu. Tidak pernah, Bi. Iya. Saya, apalagi kamu umur muda gitu. Umur 24 tahun kan masih badan masih kuat. Abi dulu masuk Kristen umur 40 tahun. Sudah kepala 4, sudah 41 tahun Abi umurnya waktu itu. Lalu pindah Kristen. Itu sama dengan orang pindah kerjaan atau pindah alih profesi dari kiai jadi pendeta. Mau makan apa? Itu. Mau makan apa? Tapi saya tidak pernah takut sedikit pun karena saya membaca janji-janji Tuhan. Aku ini, Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Barang siapa yang meninggalkan rumahnya, meninggalkan harta kekayaannya, meninggalkan keluarganya, karena aku, kata Yesus Kristus, dia akan memperolehnya 100 kali lipat. Jadi 100 kali lipat. Gitu. Jadi percaya dengan janji Tuhan seperti itu membuat kita nggak takut. Gitu. Apa lagi? Saya juga nggak pernah takut, kayak saya kemana-mana saya pakai kalung salib segala macam. Karena memang firman Tuhan kan berkata, jika engkau mengakui aku depan banyak orang, aku akan juga mengakui depan Bapakku di surga. Jadi kalau saya tidak mengakui, saya yang malah takut. Nanti saya di akhirat gimana? Saya takut sama firman Tuhan. Gitu. Kalau saya ngumpet-ngumpet juga gunanya untuk apa? Iya, nanti kan ketahuan juga. Gitu. Iya, saya mikirnya gitu. Ini iman yang luar biasa. Ini mantan calon jemaat Gereja Murtadin Indonesia ini memang orang yang lahir karena iman. Mereka melakukan hijrah karena iman. Hijrah itu karena percaya hanya kepada Allah dan percaya kepada apa yang diajarkannya itu firman Tuhan itu. Jadi jangan takutlah ke depan. Kan Gereja Murtadin Indonesia nanti mewajibkan setiap jemaatnya untuk dalam sebulan itu menginjil 5 nama. Gitu. Pokoknya semua jemaat Murtadin Indonesia harus bersaksi. Ngomong tentang Yesus, pokoknya dia mau terima atau tidak itu bukan urusan. Tetapi harus punya target untuk mengajak orang-orang di luar keyakinan kita mengenalkan Yesus Kristus. Itu kan Yesus Kristus yang mati disalib itu. Iya, ngomong itu. Bilang begitu saja. Gitu. Itu kan masa Tuhan mati. Loh, Bapak nggak tahu kalau Tuhan Yesus itu memang mati. Sebagai manusia, dia mati. Menunjukkan bahwa dia pasti mati, bahwa semua manusia pasti mati. Tetapi karena dia itu adalah Tuhan, 3 hari kemudian bangkit hidup kembali. Itu yang tidak dibaca oleh saudara-saudara kita itu. Masa Tuhan tidak bisa menyelamatkan diri? Tidak bisa menyelamatkan diri. Kalau dia Tuhan, bisa dong turun dari kayu salib itu. Oh, nanti kalau Tuhan Yesus turun dari kayu salib dengan sendirinya, nanti tambah heran kamu. Nanti ngomongnya begini, oh Yesus katanya mati, katanya Mesias itu mati. Tetapi kenapa kok ini
nanti akan banyak alasannya gitu. Jadi jadi itu. Nah, saudara-saudara, sebelum kita lanjutkan kepada tanya jawab, memperkenalkan ini buku-buku, ini buku yang diceritakan oleh Nur Alam tadi. Ini buku Kenapa Saya Memilih Kristus, Pergolakan Batin Pemburu Kebenaran. Dan buku yang kedua ini Dialog dengan Saddam Hussein. Buku ini sudah banyak Muslim jadi jemaat murtadin karena membaca buku-buku yang saya tulis. Buku yang ketiga adalah buku pedoman untuk gereja murtadin nanti adalah Dialog Kristen Islam Saifuddin Ibrahim melawan Insan Mokoginta. Nah, ini buku 150 Muslim masuk Kristen setiap bulan. Ya syukurlah, alhamdulillah, puji Tuhan. Tidak perlu kita ributkan masalah agama, tetapi saya mau katakan Yesus itu bukan masalah agama, itu masalah keselamatan. Yesus itu mengajarkan keselamatan. Dia itu adalah juru selamat. Dia adalah Tuhan dan juru selamat. Jadi siapa yang mau menerima Yesus Kristus selamat, yang menolak Yesus masuk neraka, kan enak. Buku yang keempat yang saya tulis adalah Hai anak-anakku bertobatlah. Ini isinya ajakan saya untuk anak-anak saya supaya anak-anak saya yang masih Muslim itu terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Ini buku yang keempat. Buku yang kelima adalah dalam sejarah Alkitab tidak ada nabi dari Arab. Ini bukunya buku semuanya buku ini adalah buku dialog semua. Istri saya juga menulis buku Jiwaku Terpanggil untuk mendampingi pejuang Kristus, mendampingi pengikut Kristus, Saifuddin Ibrahim, yang ditulis oleh Bu Sarah Ayu, dan ini ada foto putri saya, Goldemer. Goldemer ini berumur 2 bulan, sudah mengikuti bapaknya di penjara. Nah, saya hanya bisa menggendong putri saya dari balik jeruji besi dan Goldemer menangis gitu. Haleluya. Juga ini adalah buku The Miracle of Hijrah, mukjizat karena pindah keyakinan, pindah agama. Nah, istri saya mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Dia Chinese dari Bangka, kemudian menerima Yesus Kristus. Ya sama, dia ditolak oleh keluarganya, diperhadapkan dengan ustadz dan kiai. Nah, kalau saya senang sekali kalau ada kiai diperhadapkan dengan saya. Kiai mana saja depan dengan saya, dan saya nggak akan kalah, nggak akan takut sedikit pun untuk mempertanggungjawabkan iman kita. Jadi kita harus bersaksi terus mempertanggungjawabkan iman kita di hadapan manusia. Karena kita hidup dan menyelamatkan roh yang ada di dalam ini adalah hitungan mundur waktu kita, gitu.